Kak Sogen, mengapa sih Kak harus Akfar gitu Kak? Karena Akfar jalan satu-satunya bisa membantu kita dalam berbagai hal. Misalnya ada kekurangan, ada suatu masalah. Di sini dosen-dosen di sini bisa memberikan arahan terbaik buat kita. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, siang atau malam ini ya teman-teman ya. Nah, nanti di postnya video ini maupun pagi, siang atau malam kalian harus tetap stay tune di video ini. Jangan di skip, tonton sampai habis ya teman-teman ya. Saatnya Anywhere with You bersama saya Gladys Sifairi Pranita yang akrab bisa dipanggil Gladys ya teman-teman ya. Begitu. Nah, pastinya di podcast kali ini kita akan mengangkat tema yang sangat spektakuler gitu ya teman-teman ya. Jadi udah lama tidak bertemu nih, kangennya baru bisa terobati sekarang gitu. Nah teman-teman, yang mau kita angkat yakni tentang NTT bercerita. Ya, berarti sebelah kiri saya ini siapa ya teman-teman ya? Oke, kita lanjut. Yang sudah datang pada kali ini, yang menjadi narasumber nih nantinya. Apa sih yang mau kita tanyakan? Kita langsung saja berkenalan. Namun sebelumnya perlu diketahui ya teman-teman ya, narasumber kali ini dari NTT teman-teman. Baik, Kak Sogen bisa kenalan terlebih dahulu untuk teman-teman. Baik, terima kasih teman-teman. Nama lengkap saya Florentinus Natnar Dalex Sogen, biasa disapa dengan Dalex. Asal saya dari Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Kabupaten Sika, Kota Maumere. Baik, Kak Sogen ini kalau boleh tahu nih Kak Sogen ini anak keberapa sih Kak? Saya anak ketiga dari 4 bersaudara. Oh, dari 4 bersaudara. Saudara mungkin ada cewek cowok? Dari 4 bersaudara, perempuannya 1 dan 3 laki-laki. Oh, jadi 1 ya. Satu perempuan. Ya. Perempuannya anak keberapa? Anak kedua. Oh, anak kedua. Jadi kakaknya Kak Sogen itu ya? Baik, jadi Kak Sogen memiliki kakak 1 perempuan nih teman-teman. Baiklah, pada tema kali ini yaitu NTT bercerita ya teman-teman. Bagaimana sih Kak perjalanan Kak Sogen ini ke Akfar, dan apalagi Kak Sogen ini jauh-jauh nih Kak ya dari NTT ke Surabaya. Bagaimana Kak? Pertama kali masuk Akademi Farmasi itu di tahun 2018. Tapi untuk menginjak kaki pertama kali di Surabaya itu pada tahun 2015. Jadi pada tahun 2015 itu saya bekerja di sebuah apotik. Terus pada tahun 2018 saya baru masuk di Akademi Farmasi Surabaya. Jadi cukup lama ya teman-teman ya. Jadi sekitar 8 tahun ya Kak Sogen ini di Surabaya ya teman-teman ya. Jadi saya kira ini Kak Sogen ini baru di Surabaya ini semenjak Kak Sogen ini kuliah di Akfar gitu Kak. Ternyata udah lama ya teman-teman ya, apalagi udah kerja juga nih di sebuah apotik ya Kak ya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kak Sogen ini disaranin siapa sih Kak untuk ke Akfar ini? Kalau untuk saya dari teman-teman kerja yang ada di apotik, karena kebanyakan mereka itu kan kerja sampai kuliah di Akademi Farmasi Surabaya di sini. Jadinya saya mendapat saran, terus mendapat cerita dari teman-teman
sehingga saya kepingin untuk masuk di Akademi Informasi Surabaya tersebut. Karena di salah satu akademi informasi di sini bisa menampung mahasiswa yang sambil bekerja. Jadi bukan selamanya cuma kuliah saja. Kalau di akademi informasi itu di situ ada terima kuliah sambil kerja. Dan di akademi informasi juga salah satu kampus yang mempunyai kuliah pagi, kuliah sore, dan akhirnya saya merasakan bahwa ini bisa membagi waktu pekerjaan saya untuk bekerja sambil kuliah, sehingga merasa diri saya untuk tertarik dengan kampus Akademi Informasi Surabaya tersebut, sehingga saya mencoba untuk mendaftar di Akademi Informasi Surabaya tersebut. Kak Sogen ini ternyata kuliah sambil kerja gitu teman-teman. Kak Sogen sendiri ini kesulitan nggak sih untuk membagi waktunya untuk kuliah dan bekerja ini Kak? Memang dari awal kalau untuk semua orang itu kemungkinan, karena kebanyakan orang yang kuliah kan kebanyakan fokusnya cuma kuliah di sini. Apalagi kita di sini kan kakak di sini kan sambil kuliah sambil kerja. Memang ada beberapa macam kesulitan, tapi kalau dengan kita niat, dengan keyakinan yang tinggi, pasti waktu itu kita bisa jalani. Yang kita bisa membagi, bisa memperlukan waktu kerjanya dan waktu kuliahnya. Begitu. Jadi dari Kak Sogennya sendiri juga bisa membagi waktunya juga ya teman-teman. Padahal apalagi Kak Sogen ini kan kuliah farmasi nih ya. Kalau menurut saya ini kayak susah gitu ya, kayak agak susah nih membagi waktunya, bagaimana untuk kerja, bagaimana untuk kuliah gitu ya Kak ya. Baik, ke pertanyaan selanjutnya. Kak Sogen, mengapa sih Kak harus akfar gitu Kak? Karena akfar jalan satu-satunya bagi saya, karena di sini Akademi Informasi Surabaya ini akfar ini bisa membantu kita dalam berbagai hal. Misalnya ada kekurangan, ada suatu masalah di sini, dosen-dosen di sini bisa memberikan arahan terbaik buat kita. Jadinya menurut sebelum teman-teman cerita ya, waktu itu kan sempat belum masuk, kan cuma disampaikan, tapi saya bilang kalau begini lebih baik, kayaknya pantas buat saya karena kemungkinan bisa menambah wawasan saya, ilmu saya, sehingga saya memilih akfar seperti itu. Apalagi dosennya ini ya, katanya Kak Sogen sendiri loh ini teman-teman. Dosennya juga baik, suka ini ya, membantu Kak Sogen juga ya teman-teman. Itu juga ya Kak yang membuat Kak Sogen ini betah juga di sini. Oke. Untuk mungkin bisa next nih ya ke pertanyaan berikutnya nih. Mungkin teman-teman juga kepo kalau sudah akfar nih apa nih teman-teman. Nah kita kulik satu persatu ya teman-teman ya. Untuk perjalanannya tuh lumayan jauh Kak. Apakah dari NTT sendiri ke sini itu butuh waktu berapa jam, berapa kilometer Kak kira-kira? Kalau untuk transportasi ya, kita transportasi untuk laut itu sekitar 2 hari sampai di Surabaya dari Flores. Kalau untuk pesawat dia sekitar 3-4 jam. Jadinya waktu itu, kalau untuk saya sendiri, saya dari sana waktu pakai kapal. Ya, dalam perjalanan 2 tahun baru, 2 tahun dalam perjalanan 2 hari baru sampai di Surabaya. Gitu Kak. Memang kapalnya agak lebih lama dibanding pesawat. Dan biayanya lebih murah. Iya, jadi bisa menikmati perjalanan juga ke sini ya Kak ya. Tapi Kak Sogen ini juga ini ya, kayaknya betah banget ya di Surabaya ya. Iya, memang betah karena di sini kan kita menyatu dengan pekerjaan, terus sudah senang dengan lingkungan, teman kampus, teman tinggal di sekitar posa dengan warga. Jadinya iya, seperti itu sudah menyatu. Ya, cocok juga sama teman-temannya ya teman-teman. Karena Kak Sogen ini juga bukan orang baru sih ya di sini, malah baruan saya nih kayaknya. Oke. Untuk Kak Sogen sendiri nih dulu awalnya di sini ini menyesuaikannya nih bagaimana dari NTT ke Surabaya tuh
Penyesuaian saya karena di sini kan banyak anak-anak NTT yang kuliahnya di Surabaya, bukan selamanya di akademi informasi, tapi di kampus-kampus lain yang ada di Surabaya. Ada teman-teman, dianya awal datang penyesuaian dan teman-teman dulu, karena kalau namanya teman-teman kan sudah kebiasaan dari sana, adanya ketika ada masukan dari teman, dari situ kan kita belajar, karena mereka kan sudah lebih dulu kita di sini. Oh gitu. Ya dari situ baru saya bisa adaptasi dengan lingkungan, karena sudah ada masukan dari teman-teman. Tapi otomatisnya masukannya kan yang positif yang kita ambil, nggak mungkin negatif. Iya, iya betul sekali. Jadi perlu ini ya, dulunya perlu adaptasi juga ya Kak ya. Nggak langsung cocok gitu sama lingkungannya. Jadi adaptasi dulu teman-teman. Nah, kalau kira-kira itu tadi kan lingkungannya nih Kak. Kalau cuacanya nih gimana nih? Kalau cuaca untuk Surabaya sama Flores, karena Surabaya sama Flores kota Maumere, pertama itu kan dari pantai, pesisir pantai itu tidak terlalu jauh, sekitar 10 km, jadinya untuk hawanya, cuacanya sama, panas. Nah, jadinya untuk adaptasi untuk cuaca suhu karena sama-sama dengan Maumere, jadinya sudah terbiasa cuacanya panas. Oh malah udah terbiasa ya teman-teman. Kirain di NTT kan masih ada dingin-dinginnya gitu ya. Ternyata masih sama lah 11-12 lah ya cuacanya sama Surabaya. Oke. Jadi Kak Sogen sendiri ini apa ya, nggak terlalu masalah dengan adaptasi cuacanya juga ya Kak ya, apalagi dengan lingkungannya Kak. Mungkin Kak Sogen ini juga apa ya, gampang berbaur itu juga ya Kak ya. Kalau dari pelajarannya sendiri nih di Akfar bagaimana Kak? Kalau untuk pelajaran itu ilmu yang saya dapat di Akfar ya. Karena selama ini saat belajar informasi, ilmu yang saya dapat sangat membuat saya bangga terhadap diri saya sendiri, karena di Akademi Informasi Surabaya ini bukan selamanya materi teori mengenai tentang informasi, tidak. Di sini Akademi Informasi ini bisa memberikan kita karakter yang baik di lingkungan dan masyarakat. Jadinya di sini saya sangat bangga terhadap para dosen yang sudah memberikan banyak hal tentang ilmu maupun karakter yang ada di sini. Membangun karakternya yang luar biasa. Ya, bisa dosennya juga menyupport Kak Sogen sampai detik ini teman-teman. Nah, kira-kira Kak Sogen ini sering pulang nggak? Kalau untuk pulang ke Flores selama 8 tahun di sini itu baru 2 kali. Yang waktu itu pulang karena ada urusan kecil makanya pulang. Tapi selama 8 tahun itu baru 2 kali pulang ke Flores. Kalau ini ya, kalau pulangnya juga nggak terlalu sering ya. Kalau nggak saking ada urusan gitu ya kayak. Karena di sini juga udah fokus teman-teman, udah ada pekerjaan tetap, apalagi udah kuliah juga, sibuk juga ya teman-teman ya. Kangen nggak sih Kak sama keluarga di NTT? Kalau untuk kangen keluarga sih memang kita semua pasti ada. Kalau kita jauh sama orang tua ya mungkin ada rasa kangen, tapi karena ada banyak ini komunikasi melalui HP dan video call, itu sudah menutup hidupnya rasa kangen. Bisa terobati juga ya Kak. Bisa terobati dengan video call sekarang. Jadi lebih enak ngobrol ya Kak ya, nggak susah seperti dulu. Komunikasi juga gampang, tinggal telepon udah tenang gitu. Apalagi dapat kabar baik dari rumah ya Kak ya. Kalau menurut Kak Sogen, benarkah Akfar ini sudah di hati Kak Sogen? Kalau untuk Akademi Informasi memang sudah di hati saya, memang karena saya sudah selesai dan akhirnya sudah disudahkan di Akademi Informasi. Alhamdulillah ya teman-teman. Pada pertanggal 26 kemarin, dan sangat bersyukur kepada kampus Akademi Informasi tercinta karena sudah memberikan banyak ilmu untuk memberikan banyak
pengetahuan kepada saya sehingga saya bisa adaptasi dengan lingkungan yang baik. Iya. Ya, seperti itu. Bisa membuat Kak Sogen ini ya nyaman juga Nyaman ya juga di kampus ya. selama ini. Untuk saya mau flashback nih Kak. Iya. Kan Kak keluarga sudah ikhlas nih, kakak jauh dari NTT, dari rumah, lumayan jauh juga ya Kak ya. Iya, benar. Apalagi pulangnya kan nggak yang dikit-dikit pulang gitu Kak ya, lama, malah hampir 2 kali loh teman-teman dari beberapa tahun nih. Nah untuk Kak Sogen sendiri nih udah pintar nih insya Allah di akademik. Bagaimana sih Kak Sogen untuk mengikuti organisasi di kampus ini? Nah ini jujur ya, soalnya kan banyak laki-laki Jujur ya, loh, Pak. banyak laki-laki itu ada yang mau organisasi tapi sebagainya tidak. Kalau untuk saya sendiri, saya selama ada di Akademi Informasi Surabaya ini saya cuma ikut kegiatan perkembangan diri saja ekstra seperti bola kaki untuk organisasi karena jadwal saya dengan tempat kerja mepet dan selama ini saya tidak pernah ikut organisasi. Oh gitu. Mungkin untuk di luaran sana kan ya masih ada kegiatan gitu Kak ya, kayak olahraga Iya, mungkin gitu nggak apa-apa meskipun belum bisa mengikuti organisasi teman-teman ya. Mungkin Kak Sogennya juga terlalu sibuk, bisa dimaklumi ya teman-teman ya. Baiklah, sesuai tema kita nih NTT bercerita. Apa sih kira-kira yang akan kita tanyakan kembali sama Kak Sogen nih? Ya kita kepoin lagi tuh yuk tentang Kak Sogen. Jadi sudah lumayan banyak ya sebenarnya yang sudah kita kepoin. Nah untuk materi nih ya maupun bahasa sendiri tadi, gimana Kak? Susah nggak dulu apa bahasanya di sana sama di sini itu? Ya memang susah sih sebenarnya karena adaptasi bahasa, apalagi bahasa Jawa ya. So di sini kan pertamanya kan kita adaptasi kan sama teman-teman. Ya kemungkinan kita bahasanya kan bahasa sana kita omongnya. Tapi ketika kita kembali ke kampus, kita adaptasi dengan teman-teman berbeda ras, berbeda tempat tinggal atau berbeda asal. Salah satu yang membuat saya agak kesulitan dalam bahasanya, bahasa Jawa salah satu sulit juga. Tapi tidak sebagian. Saya coba pelajari sedikit kayak bahasa-bahasa yang singkat, kayak bahasa-bahasa yang tidak terlalu ribet lah. Intinya saya bisa memahami sedikit. Dan kalau untuk 100% saya belum bisa. Baru sampai 20% untuk Tapi dilihat dengan cara bicaranya ini Kak Sogen cukup ini ya, fasih ya dalam bahasa Indonesia ya Kak ya. Ya kalau bahasa Indonesia fasih, karena di sana itu kan berbagai macam bahasa daerah. Iya. Kalau mau disatukan harus pakai bahasa Indonesia. Iya. Dan kemungkinan tempat tinggal saya di sana juga di kota, jadinya ngomongnya pakai bahasa Indonesia. Oh iya. Ya, Mungkin untuk bahasa Jawa mungkin dikit-dikit Kak. nah, bahasa Jawa mengerti sih, kayak matur suwun, tanda ucapan terima kasih, seperti itu. Matur suwun, terima kasih. Iya. Apakah Kak Sogen ini pernah nggak sih untuk sharing-sharing di keluarga, kayak bercerita tentang organisasi di kampus? Mungkin ada organisasi, kegiatan-kegiatan di luar kampus nih Kak. Pernah nggak sih sharing-sharing ke keluarga gitu? Mungkin deketnya lebih ke siapa nih? Kalau untuk, karena saya ada kadang ibu, Iya. jadinya semua masalah yang ada di kampus saya lebih mencurahkan kepada ibu saya. Oh, Jadi mengenai pelajaran atau mengenai nilai atau IPK, setiap kali naik semester kan ada IPK, pasti bertanya ibu IPK-nya berapa. Nah, tapi di sini kan sambil kuliah, sambil kerja, jadi sama IPK ku pas-pasan. Yang penting naik semester itu saja. Yang penting saya lulus. Iya, tapi dari ibu mestinya kan selalu menyupport. Menyupport ya, memang paling ya skor paling kuat itu memang sang ibu, karena ibu ya mendukung saya sepenuhnya masuk di dunia kesehatan. Alhamdulillah. Jadi Kak Sogen ini anak cowok lebih dekat sama ibunya ya Iya. teman-teman ya.
Kalau misal itu kakak mungkin yang cewek apa juga semuanya lebih dekat sama ibu mungkin? Kalau untuk laki-laki sih sama, kalau perempuan dekat dengan ibu sama ya. Tapi paling dekat sih ibu dibandingkan ayah. Itu untuk kami laki-laki. Iya, kalau dominan emang lebih enak sharing-sharing ke ibu ya kak? Iya, seperti itu. Nah, bagaimana sih tanggapan Kak Sogen ini tentang teman-teman mungkin yang belum bisa menyesuaikan waktunya, mungkin belum bisa membagi waktunya kayak Kak Sogen ini, bagaimana Kak? Aku gak bakal bisa nih bagi waktu gitu. Nah, menurut teman-teman yang lagi sedang kuliah, sementara proses kuliah dan sambil kerja di sini, intinya kita fokus dalam satu tujuan kita, memang untuk kerja, untuk kuliah, bagaimanapun. Karena pribadi kita masing-masing, intinya kalau dari masukan saya, intinya bersabar dalam mencapai sesuatunya, fokus itu sih ya. Tetap itu ya, dalam proses pelan-pelan pasti kita juga bisa melewatinya semua ya, masing-masing pelan-pelan kok. Selain itu Kak, misalkan kayak ini nih, kan Kak Sogen ini di sini dulu di Akfad ini baru nih ya, pastinya juga menemukan teman-teman yang baru. Ada nggak sih Kak temen yang kenal Kak Sogen? Jangan dulu deh kayak gimana ya, ntar dulu deh kenalannya gitu. Bagaimana Kak nambah temen yang seperti itu? Kan tahunya Kak Sogen ini jauh gitu. Kalau menurut saya sih kebanyakan si perempuan nih, kalau laki-laki kan tidak. Kalau perempuan itu kan malu-malu kalau untuk adaptasi, misalnya untuk pertemanannya dia tunggu harus setiap hari bertemu akhirnya bisa melakukan interaksi yang baik baru bisa bercerita. Tapi kalau untuk laki-laki sih aman-aman saja. Jadinya karena saya di sini orangnya cepat baur sama teman-teman, akhirnya ya menjalani hubungan teman-teman tuh sangat baik sekali selama di akademi farmasi. Temennya juga positif semua ya. Positif juga. Yang cewek mungkin ya malu ya kayak kalau cowok kan udah biasa. Oh ya, what about Akfar? Apa pesan saya untuk Akfar? Selama kurang lebih 4 tahun saya ada di akademi farmasi. Kenapa sebelum 4 tahun? Seharusnya 3 tahun. Dan waktu itu kan saya sempat studi 1 semester, sehingga saya dapat 4 tahun. Tapi di sini saya belajar di akademi farmasi Surabaya. Saya mendapatkan ilmu dan pengalaman berharga, dibantu dengan para dosen yang selalu membimbing saya dan selalu terbaik menjaga saya dan profesional dalam membantu saya, dan akhirnya saya berhasil melalui perkuliahan yang baik sehingga saya bisa lulus di akademi farmasi ini dengan memuaskan. Bukan dari itu ya, dorongan orang tua saja, tapi ada dosen-dosen juga yang ikut mendorong Kak Sogen ini supaya tetap ayo semangat gitu. Ya, memang pertama sih enggak, tapi ketika kita masuk di lingkungan akademi farmasi, yang menjadi orang itu adalah para dosen. Otomatis di sini waktu saya selama skripsi itu dorongan dari dosen kuat, terutama dosen pembimbing saya. Terima kasih dosen pembimbing saya yang sudah memberi saya yang terbaik, support saya sehingga saya bisa lulus dari akademi farmasi Surabaya. Sesuai tema kali ini nih ya, NTT bercerita. Menurut Kak Sogen nih, apa sudah lumayan lama ya dari 2019 loh di kampus ini teman-teman, sampai dengan tahun sekarang ini 2022 ya teman-teman ya, sudah 3 tahun ya Kak ya, 3 tahun lebih di sini malahan. Apa sih yang sudah didapatkan di Surabaya ini? Yang pertama pengalaman sih untuk Surabaya, kota Surabaya pengalaman. Kemudian ketika masuk di kampus akademi farmasi, di sini saya bisa mendapat ilmu, mendapat pengetahuan yang lebih. Terus ini masukan
teman-teman yang ada di Surabaya di sini bisa saling tukar pendapat, curhat tentang keadaan yang di sini maupun di sana. Ya, bisa sharing-sharing juga ya ke temennya ya, bisa bercerita untuk mengenai hal-hal yang ada di Akfat ini gimana, apalagi di Surabaya kan lingkungannya juga cukup lumayan besar ya Kak Sogen ini juga lama juga, lingkup pertemanannya kan juga banyak gitu ya, Iya, banyak benar. sekali yang diceritakan pastinya nih. Rencananya nih Kak Sogen ini mau pulang kapan nih kira-kira? Nah, kalau di sini kemungkinan kalau mau pulang 2-3 tahun lagi, soalnya kan di sini kan sudah tanda tangan kontrak dengan perusahaannya, sudah sebelum tamu itu sudah kerja, jadinya kayaknya masih lama untuk pulang. Dan sekitar tahun 2025 yang akan datang baru bisa pulang. Kayaknya Kak Sogen ini betah banget ya di Surabaya. Ya betul, soalnya di sini kan ilmunya terus di Surabaya ini kan kota besar. Iya. Dibanding sama Flores ya beda jauh sekali. Iya. Itu salah satunya. Terus di sini kan lapangan kerjanya banyak. Iya. Kemungkinan kita yang pengangguran cepat dapat pekerjaan. Tapi di sini juga istilahnya dia punya perekonomian yang murah di Surabaya, tidak terlalu mahal juga. Terus dia punya kosan, tempat tinggal, terus banyak industri, tempat-tempatnya kita punya. Lingkup kerjanya juga Lingkup banyak ya. banget. Peluangnya begitu besar, jadinya sangat membantu. Iya. Rencana pulang kan masih lama nih Kak ya, 2-3 tahunan nih. Rencana mau pulang naik apa enggak? Lebih senang kapal sih kalau untuk Karena kapal juga bisa itu menikmati perjalanannya mungkin Kak Sogen. Nah, kita sudah banyak nih yang ditanyakan ke Kak Sogen ataupun diskusikan pada kali ini sesuai tema kita yaitu NTT bercerita. Nah, mungkin Kak Sogen ada pesan mungkin untuk teman-teman yang ingin disampaikan Kak? Juga buat Akademi Informasi Surabaya dan para dosen yang telah membimbing saya, semoga kebaikan dan amal yang telah diberikan dan dicurahkan kepada kami, saya maupun mahasiswa Akademi Informasi, semoga para dosen menjadi ladang pahlawan di kemudian hari. Untuk teman-temannya yang masih dalam proses bagi adik-adik mereka tetap semangat, fokus, bersabar. Sekian dan terima kasih. Bersabar dengan proses ya. Selain untuk teman-teman nih Kak, pastinya kan mungkin pesan untuk keluarga di NTT mungkin dan memakai bahasa NTT gimana nih Kak? Saya ingin tahu juga nih. Kalau bahasa daerahnya, Ya. Penjawan, ini bahasa khas daerah Mungere. Penjawan, Wewari, atas dukungan semua yang telah memberikan kepada saya sehingga saya bisa berhasil di Akademi Informasi ini Sampai detik ini. Dan buat adik-adik mereka, orang tua yang punya anak-anaknya yang ada di Flores, kalau punya anak-anak yang mau masuk di dunia kesehatan, terutama dunia obat atau farmasi, bisa juga untuk mencobakan diri untuk mendaftar di Akademi Farmasi Surabaya. Karena di sini Akademi Farmasi Surabaya itu bukan sekedar mencari ilmu, tetapi di sini banyak membantu kita memberikan yang terbaik, membuat karakter kita makin bertambah agar kita bisa beradaptasi dengan masyarakat maupun lingkungan sekitar. Teman-teman ya, supaya kita ini juga ya lebih semangat juga tentunya buat kalian juga. Semangat ya buat kalian pejuang IPK nih ya Kak ya. Baiklah, itu kesan dari Kak Sogen ya teman-teman ya, bisa saya sampaikan mungkin ini sebagai closing statement pada podcast kali ini. Dari awal hingga akhir pastinya banyak perjalanan yang kita lalui bersama ini ya teman-teman ya, pasti banyak banget perjuangannya kan Kak di Akfat ini. Iya benar. Ya betul. Tetap harus nikmati ya teman-teman, karena kita tidak tahu nih
kedepannya kita bakalan seperti apa, nasib juga bukan kita juga yang menentukan ya. Pokoknya apapun yang terjadi di dunia perkuliahanmu ini, tetaplah bertahan sekuat-kuatnya, tuntaskan pendidikanmu sampai tangis haru orang tuamu jatuh di hari wisudamu ya teman-teman ya. Nah sebelumnya nih terima kasih juga buat Kak Sogen ya yang sudah datang nih pada kali ini ya Kak ya. Nah baiklah, mungkin closing statement yang saya sampaikan tadi maupun kesan dan pesan dari saya dan juga Kak Sogen ini bisa bermanfaat bagi semuanya, maupun nantinya harus stay tune terus di video ini di podcast Anywhere With You, karena kedepannya pula kita akan menampilkan video-video yang lebih menarik lagi, yang lebih informatif, inovatif buat kalian semua. Nah, oh ya teman-teman, jangan lupa juga untuk subscribe video ini, like, comment, share video ini sebanyak-banyaknya mungkin, karena ada video-video yang tentunya lebih menarik ya teman-teman ya. Baik, oke, baiklah, saya Gladys Sivalin Pranita dan Kak Florentinus Alex Sogen. Saya pamit undur diri. Sebelumnya kita harus yel-yel dulu nih Kak ya. Iya bisa. Ya bisa. See you dari Anywhere With You.